Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rohman. NIM saya 2002011101084. Izinkan saya untuk menerangkan presentasi saya. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional memainkan peran krusial bagi perusahaan multinasional (MNC) dalam mengelola operasional global mereka. Ini mencakup pengambilan keputusan terkait investasi, pembiayaan, dan manajemen risiko keuangan di berbagai negara dengan mata uang dan regulasi yang berbeda. Pertama, pengelolaan risiko kurs. MNC harus mengelola risiko influktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya keputusan investasi global, menentukan lokasi investasi terbaik di seluruh dunia, mempertimbangkan faktor ekonomi dan publik, pembiayaan internasional, mencari sumber dana dari pasar modal global untuk mendukung ekspansi dan operasi. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional (MNC) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui berbagai cara. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. MNC membuka lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan. Membawa teknologi dan praktik bisnis baru, meningkatkan produktivitas dan inovasi di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan investasi asing. Menarik investasi asing langsung FDI, FDI yang penting untuk membangun perekonomian atau ekonomi. Meningkatkan ekspor. MNC seringkali menggunakan Indonesia sebagai basis produksi untuk mengekspor. Meningkatkan devisa negara. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang di kawasan ASEAN adalah topik kompleks dengan potensi, manfaat, dan tantangan besar. Manfaat potensial. Yang pertama, mengurangi biaya transaksi dan resiko kurs. Yang kedua, meningkatkan perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Yang ketiga, menciptakan pasar uang yang lebih terintegrasi. Tantangan utama. Yang pertama, perbedaan tingkatan pembangunan ekonomi antara negara anggota. Yang kedua, kehilangan ekonomi kebijakan moneter nasional. Yang ketiga, ekonomi akan koordinasi kebijakan fiskal yang kuat. Meskipun memiliki potensi besar, penyatuan mata uang memerlukan persiapan ekonomi yang mendalam dari semua negara Indonesia. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambil bebas bagi perusahaan Indonesia. Pembelaan sistem kurs pengembangan bebas memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan volatilitas kurs. Yang kedua, risiko transaksi dan translasi. Yang ketiga, dampak pada daya saing. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Posisi neraca pembayaran suatu negara berdampak langsung terhadap kurs mata uang. Yang pertama, defisit neraca pembayaran. Yang kedua, surplus neraca pembayaran. Perubahan dalam komponen neraca pembayaran seperti neraca perdagangan atau aliran modal dapat memicu pergerakan kurs tukar. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Perusahaan multinasional MNC menghadapi tantangan dan menyusunan laporan keuangan konsolidasi karena beroperasi di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda. Metode translasi digunakan untuk mengkonversi laporan keuangan entitas asing ke dalam mata uang laporan induk perusahaan. Nah, yang pertama, metode kurs kini, current rate method. Yang kedua, metode kurs history, temporal method. Yang ketiga, dampak pada laporan keuangan. Argumen mengenai MNC dan doktrin keuangan komparatif. Ya. Munculnya perusahaan multinasional MNC telah mendobrak doktrin dan teori keunggulan komparatif dalam berbagai aspek. Ya. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana mereka memiliki biaya peluang terendah dan berbagai negara lain. Namun, MNC beroperasi di berbagai negara memanfaatkan keunggulan absolut atau menciptakan keunggulan kompetitif melalui secara ekonomi, transfer teknologi, dan pasar global yang melampaui keunggulan komparatif tradisional. MNC dapat mengoptimalkan rantai nilai global, memecahkan
proses produksi ke berbagai negara untuk memanfaatkan biaya negara kerja yang lebih rendah atau insentif pajak yang tidak sesuai dengan asumsi dasar teori keunggulan komparatif. Proses ekspansi bisnis dan mancanegara oleh perusahaan global. Perusahaan global umumnya mengalami proses ekspansi bisnis mancanegara melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ekspor. Yang kedua, usaha patungan joint venture. Yang ketiga, lisensi atau warabala. Yang keempat, investasi langsung, kurung FDI. Manfaat pembahasan dan pertanyaan kritis. Ya. Manfaat yang diperoleh yang pertama, memahami kompleksitas operasi keuangan perusahaan multinasional. Yang kedua, menganalisis dampak kebijakan moneter fisika terhadap kurs tukar. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan peluang dalam pasar keuangan internasional. Pertanyaan krisis. Ada dua pertanyaan krisis. Yang pertama, pada sistem mata uang pengembangan terkendali, dapatkah kurs berspekulasi tinggi? Jelaskan. Iya. Kurs dapat berfluktuasi tinggi meskipun dalam sistem pengembangan terkendali. Ya, sistem ini memungkinkan intervensi bank sentral untuk menstabilkan kurs. Tetapi fluktuasi besar masih bisa menjadi akibat tekanan pasar yang kuat, guncangan ekonomi yang eksternal, atau perubahan sistem investor yang signifikan. Intervensi hanya membatasi, bukan menghilangkan atau fluktuasi. Yang kedua, jelaskan alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran karena mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dan mempengaruhi kurs tukar. Defisit Defisit berkelanjutan dapat menunjukkan risiko distorsi mata uang yang mempengaruhi biaya impor, nilai aset asing, profitabilitas investasi. Neraca pembayaran juga memberikan indikasi tentang stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah yang krusial untuk keputusan investasi strategi dan lindung nilai. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.